Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, Ebenezer. Dalam hitungan hari, kita akan meninggalkan tahun 2024. Kalau kita renungkan kembali perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini, bagaimana kita menyaksikan bahwa janji penyertaan Tuhan itu memang luar biasa dan sempurna, di mana segala tantangan dan kesulitan bisa dihadapi dan dilalui. Kini sudah sampai di penghujung tahun 2024. Semua hal yang kita khawatirkan itu ternyata tidak terjadi. Bahkan secara menyeluruh, Tuhan memampukan kita melewatinya. Tuhan itu sangat baik, penyertaannya sempurna. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Memang hidup kita tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan berbagai persoalan hidup. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus ingkar janji atas penyertaannya. Semua persoalan yang kita alami adalah proses pemurnian Tuhan dalam hidup kita, agar semakin serupa dengan Dia. Iman kita semakin bertumbuh dewasa, teruji, dan dimampukan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi bersamanya. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Selain itu, sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, kita juga dituntut untuk berserah penuh dan mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berserah berarti menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, saat dalam masalah, sakit penyakit, kesulitan, bahkan saat diberkati atau keadaan sehat, hari lepas hari, bukan pada saat tertentu saja. Ini yang disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup kita dan mempersilahkan Tuhan berkarya di dalamnya. Melalui perenungan ini, kita boleh dapat pelajaran bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu melibatkan Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak yang berharap kepadanya sendirian. Tuhan pasti menyertai, menjaga, melindungi, menguatkan, dan memberkati kita dalam setiap jejak langkah hidup kita secara sempurna, sehingga kita boleh merasa aman, nyaman, damai, dan sukacita. Mari kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, karena penyertaannya sempurna. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dan tidak ada rancangan yang gagal atau salah. Demikian juga yang dialami Samuel bersama dengan bangsa Israel. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kata Ebenezer termasuk kata-kata yang sangat populer, tidak asing di telinga kita.
dan menjadi favorit bagi kita semua. Peletakan batu Ebenezer yang dilakukan Samuel adalah sebuah momen untuk mengingat pertolongan Tuhan, juga sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, dan juga untuk memuliakan Tuhan. Hal ini juga menjadi momentum bagi bangsa Israel, mendorong mereka untuk terus percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Ebenezer yang berarti sampai di sini Allah telah menolong kita, bukan berbicara tentang pertolongan Tuhan yang telah selesai, tetapi berbicara tentang pertolongan Tuhan yang sudah dimulai dan akan berlanjut terus. Hal ini menunjukkan Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Batu Ebenezer menunjukkan sikap dan respon Samuel bersama bangsa Israel terhadap pertolongan Tuhan. Hal ini pun harus kita lakukan. Senantiasa kita mengingat pertolongan Tuhan dan mendorong kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama kita, menyertai dan menolong kita. Kita tidak harus meletakkan batu secara harafiah seperti yang dilakukan oleh Nabi Samuel. Peletakan batu juga sebagai peringatan, mengingat momen-momen kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sebagai anak Tuhan, kita perlu memiliki kepekaan untuk mengetahui momen yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat momen tersebut, maka kita bisa bersyukur karena pertolongan Tuhan nyata atas hidup kita dalam 1 tahun ini. Satu hal yang harus selalu diingat sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan tetap menyertai dan menolong kita. Jadi kita tidak usah risau menghadapi tahun 2025. Meski dunia terlihat semakin suram dan segalanya menjadi sulit, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia akan selalu menolong dan menyertai kita dalam sepanjang musim kehidupan kita. Tidak ada lagi alasan untuk khawatir selama kita menjangkarkan hidup dan berpengharapan kita kepada Tuhan. Ebenezer akan selalu mengingatkan bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dan Dia selalu menyertai kita. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar mengenai Ebenezer yang berbicara tentang pertolongan Tuhan yang sudah dimulai dan akan berlanjut terus. Tuhan senantiasa menyertai umatnya. Kami akan selalu mengingat pertolongan Tuhan dan kami tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami, menyertai dan menolong kami. Pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami dalam 1 tahun ini. Jadi kami tidak akan risau lagi untuk menghadapi tahun 2025. Meski dunia terlihat semakin suram dan segala sesuatunya menjadi sulit, kami harus tetap percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Dia akan selalu menolong dan menyertai kami dalam sepanjang musim kehidupan kami. Tidak ada lagi alasan untuk khawatir selama kami menjangkarkan hidup kami dan berpengharapan kami hanya kepada Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan selamat tahun baru 2025 dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.